Mungkin izin Pak Chandra, sudah mungkin bisa nanti saya arahkan langsung saja. Oh boleh, siap Pak Arham. Karena ini saya rekor Pak untuk bukti saja. Sudah ada juga Ibu Oke, baik Suryati. Pak Arham. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, Sugeng, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam pelaksanaan Grand Opening pelaksanaan pelatihan sagu sapi online yang ke-32. Ya, sekiranya sudah cukup dihadiri oleh teman-teman pengurus dan teman-teman trainer dan mewakili teman-teman jadi peserta. Bahkan di sini juga ada Kang Widi ya, sudah ada juga Kang Widi. Jadi teman-teman pelatihan sekalian, di pelatihan 32 ini di sini ada sudah 176 yang mendaftar di sini GPIG. Itu umumnya terkecuali misalnya mereka mendaftar di form untuk pembagian tugas, pembagian kelas dan yang dikuasai aplikasi. Karena pembelajaran ini secara online Bapak Ibu, kita hanya mengarahkan, melihat dan memantau, kemudian mengarahkan oleh masing-masing trainer di kelas. Jadi percakapan kita, interaksi kita ada di kelas Telegram Bapak. Ya, karena di sini sudah bergabung Kang Widi selaku founder Sagu Sapi. Selamat siang Kang Widi. Pak Chandra selaku Ketua Sagu Sapi Ikatan Guru Indonesia dan ada Ibu Syarifah Sunyati selaku trainer di Ikatan Guru Indonesia yang Sagu Sapi ini. Ya, saya sapa dulu untuk teman-teman. Ya, apa kabar semuanya ya? Oke, langsung saja saya beri kesempatan kepada Kang Widi untuk memberikan sepatah kata dalam pelaksanaan Grand Opening pelaksanaan ke Sagu Sapi yang ke-32 ini. Saya persilakan kepada Kang Widi. Terima kasih Pak Arham. Yang saya hormati Ketua Sagu Sapi Bapak Chandra, yang saya hormati tim trainer Sagu Sapi, dan tentunya kepada Pak Arham Muhyiddin selaku koordinator trainer tim Sagu Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya, Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan bahagia tentunya. Terima kasih sekali pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di Zoom meeting ini, di Google Meet ini dalam rangka Grand Opening untuk pelatihan Sagu Sapi ke-32. Tentunya saya merasa sangat berbahagia dan berbangga kepada tim Sagu Sapi yang terus bergerak, menggerakkan teman-teman untuk meningkatkan kompetensi di bidang pembuatan video pembelajaran. Terutama kepada tim Sagu Sapi yang diketuai Bapak Chandra, sangat luar biasa, dan mohon maaf karena selama ini saya agak pasif karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan dengan kondisi saya. Namun mulai tahun ini mudah-mudahan nanti saya bisa secara konsisten ataupun sesekali lah, paling enggak sekali dua kali bisa menyapa para peserta pelatihan maupun para peserta kegiatan Sagu Sapi lainnya. Tentunya saya berpesan kepada teman-teman guru peserta pelatihan, silakan Bapak Ibu semuanya mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Esensinya adalah pada peningkatan kompetensi diri di bidang teknologi informasi, khususnya dalam pembuatan video pembelajaran melalui platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang nanti akan disampaikan oleh tim trainer. Bukan semata-mata hanya sekedar mendapatkan selembar sertifikat. Jadi sekali lagi, peningkatan kompetensi diri kita sebagai seorang guru merupakan tanggung jawab kita secara moral maupun secara profesional. Oleh karena itu, marilah teman-teman sekalian, kita senantiasa konsisten dalam hal pengembangan diri, meningkatkan kompetensi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Saya tidak bisa berpanjang lebar. Nanti akan masih ada yang disampaikan, masih banyak yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Sagu Sapi yang menggerakkan tim Sagu Sapi ini. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui juga bahwa tim Sagu Sapi atau gerakan Sagu Sapi itu juga sudah terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti juga follow gerakan Sagu Sapi di platform Merdeka Mengajar dan ikuti segala kegiatan
di Sagu Sapi, termasuk salah satunya adalah kegiatan ngobras atau ngobrol bareng Sagu Sapi. Juga di situ merupakan kegiatan berbagi praktek baik maupun kegiatan webinar. Silakan Bapak Ibu bisa berperan serta sebagai narasumber, moderator maupun sebagai host. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kepada semua peserta. Selamat mengikuti pelatihan Sagu Sapi ke-32. Silakan mengikuti dari awal sampai dengan akhir dan benar-benar menambah kompetensi, menambah kemampuan dalam bidang pembuatan video pembelajaran. Selanjutnya kembali saya serahkan kepada Bapak Arham Amiruddin selaku koordinator tim trainer Sagu Sapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang atas sambutannya. Semoga ke depan ini teman-teman banyak yang bisa lulus karena interaksi di grup dan interaksi di kelas sangat dibutuhkan. Ingat kalau kita vakum ya kita tidak bisa tahu apa kondisi hambatan teman-teman. Kemudian langsung saja ke Pak Chandra, kita beri kesempatan untuk memberikan sambutan selaku Ketua Sagu Sapi dan saya persilahkan kepada Pak Chandra. Silakan Pak Chandra. Baik, terima kasih kepada Pak Arham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Sagu Sapi. Yang terhormat founder Sagu Sapi, Kang Widi, yang kerap kita sapa Kang Widi ya, Bapak Widi Astiono, SAG MPD. Yang saya hormati koordinator trainer, Bapak Arham Amiruddin, Bapak Ibu trainer, serta pengurus Sagu Sapi yang sudah hadir di dalam pertemuan virtual kita pada siang hari ini melalui Google Meet. Pertama sekali, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan limpahannya pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan Grand Opening Sagu Sapi episode ke-32, Bapak Ibu ya. Jadi di Sagu Sapi ini kita sudah menyelenggarakan workshop online sebanyak 32 batch, dan Bapak Ibu terima kasih atas kesediaannya untuk belajar bersama, berbagi bersama melalui kanal Sagu Sapi IG. Nah, saat ini Bapak Ibu teknologi sudah berkembang semakin maju ya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagai seorang guru kita juga harus menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu, kita pantang mengajar sebelum kita belajar. Mengapa? Karena di zaman sekarang ini, anak-anak generasi Z, anak-anak generasi Alpha, mereka lebih mudah di dalam penguasaan teknologi. Bapak Ibu kalau bisa melihat ya, anak zaman sekarang dengan kemampuan dan ketersediaan gadget, mereka dapat membuat video dalam waktu yang sangat singkat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan baik secara gratis maupun yang berbayar. Nah, kalau kita lihat mengedit foto dengan begitu ciamik, begitu cantik, begitu luar biasa ya. Nah, oleh karena itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, tentunya kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman agar kita bisa masuk ke dunianya mereka. Nah, karena anak zaman sekarang ini Bapak Ibu ya, mereka akan mampu menerima kita kalau kita bisa masuk ke dunia mereka. Nah, berbeda dengan zaman dulu ketika kita sebagai guru kita minta anak-anak yang mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, di zaman sekarang ini karena perkembangan teknologi dan pola pikir sudah terus bertumbuh dan berkembang, nah kita tidak bisa lagi menggunakan metode-metode pengajaran zaman-zaman dulu untuk diterapkan kepada anak-anak di zaman sekarang. Oleh karena itu, pembuatan video ini adalah merupakan salah satu skill yang perlu kita kuasai sebagai seorang guru, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau kita melihat tren saat ini, ketika Bapak Ibu bisa membuat video, maka Bapak Ibu bisa mengajar secara online, membuat platform LMS, kemudian bisa mendapatkan passive income dengan membuat kursus-kursus online yang di dalamnya berisi video atau tutorial Bapak Ibu sedang mengajar. Nah, jadi perkembangan teknologi ini harus kita sikapi dengan positif Bapak Ibu. Karena dengan kemampuan kita bisa membuat video, ini akan sangat membantu kita, baik di dalam proses pembelajaran, baik di dalam mendapatkan passive income dengan membuat kursus-kursus online ya. Bisa juga dengan menggunakan kemampuan membuat video ini Bapak Ibu,
kita bisa mengikuti berbagai ajang apresiasi. Nah, kalau Bapak Ibu melihat tren selama kurang lebih 3 tahun terakhir, kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan ya dan juga berbagai lembaga Asia ataupun internasional lainnya, mereka saat ini lebih cenderung meminta bukti karya nyata kita itu berupa video-video. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya satu panggilan ya untuk bisa berbagi praktik baik, mengikuti kegiatan apresiasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, nah maka Bapak Ibu perlu menguasai skill dan teknik-teknik di dalam membuat video. Nah, ini adalah merupakan salah satu skill yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Nah, 3 tahun terakhir Bapak Ibu kita bisa melihat ya, kegiatan apresiasi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tahun 2023 yang lalu ditambah dengan tenaga kependidikan, ada tenaga administrasi, tenaga perpus, tenaga laboratorium, semuanya diminta bukti karyanya itu adalah berupa video dan naskah. Nah, jadi video-video yang nantinya Bapak Ibu ambil selama proses pembelajaran, nah, Bapak Ibu bisa gabungkan edit kompilasi menjadi satu video utuh yang unik, menarik. Nah, dan itu bisa dibagikan baik di dalam platform Merdeka Mengajar maupun untuk Bapak Ibu ikutkan di dalam berbagai ajang kompetisi. Nah, kalau Bapak Ibu punya panggilan untuk mendapatkan passive income, ya Bapak Ibu bisa membuat video-video sedang mengajar atau tutorial-tutorial, kemudian Bapak Ibu gabung ke salah satu LMS. Melalui LMS tersebut Bapak Ibu bisa mengupload video-video hasil karya Bapak Ibu, dan ketika nanti ada peserta atau ada orang yang mengklik link tersebut, mereka ingin mempelajari apa yang Bapak Ibu bagikan, Bapak Ibu akan mendapatkan passive income. Nah, itu akan berjalan terus. Jadi videonya dibuat sekali, bisa dipakai selamanya. Nah, jadi selama kurun waktu mulai Bapak Ibu mengupload video dan seterusnya, begitu ada yang mengklik video Bapak Ibu, ada yang mengklik beli kelasnya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan passive income. Nah, tetapi memang Bapak Ibu, itu adalah merupakan bonus-bonus bagi kita. Ya, tujuan penting bagi kita adalah bagaimana, tujuan utama bagi kita adalah bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran agar nantinya video pembelajaran itu setelah dibagikan ke peserta didik, mereka bisa menjadi lebih memahami, lebih mengetahui, lebih mengenal materi yang mau kita sampaikan. Apa-apa poin penting yang mau kita sampaikan. Nah, jadi memang kegiatan pelatihan online Sagu Safi ini tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa membuat video pembelajaran agar bonding antara guru dan murid itu bisa dapat. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan seperti kegiatan apresiasi, ya membuat LMS untuk mendapatkan passive income, nah itu adalah bonus-bonus yang bisa kita dapatkan. Tetapi step pertama yang harus kita jalankan terlebih dahulu adalah bagaimana Bapak Ibu punya skill untuk membuat video. Teknik-teknik membuat video yang baik dan menarik itu seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tekniknya dari para trainer yang dikoordinasi oleh Bapak Arham Amiruddin yang tentunya sudah berpengalaman ya, karena kita sudah 32 batch Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu nanti jangan sungkan, jangan segan bertanya di dalam grup Telegram. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti, langsung bertanya saja, karena trainer-trainer Sagu Safi adalah orang-orang yang ikhlas untuk mendedikasikan waktu, mendedikasikan dirinya untuk berbagi dengan Bapak Ibu guru dari berbagai daerah di seluruh pelosok Nusantara. Ya, nah jadi membuat video pembelajaran ini adalah merupakan salah satu skill dasar yang perlu dimiliki oleh guru pada masa sekarang ini. Nah, mungkin demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada founder Sagu Safi, Kang Widi, kepada koordinator trainer Bapak Arham Amiruddin, para trainer, serta Bapak Ibu guru yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan pelatihan di dalam Sagu Safi Ikatan Guru Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Sagu Safi. Saya kembalikan kepada Bapak Arham Amiruddin. Iya, terima kasih Pak Chandra selaku Ketua Sagu Safi. Jadi Bapak Ibu, seperti halnya yang telah disampaikan Pak Chandra, ada banyak platform sekarang yang memang membuat kita bisa membuat editing-editing apapun. Taruhlah contoh misalnya di Android itu ada CapCut yang sangat luar biasa juga bisa kita manfaatkan, dan ada KineMaster.
Jadi Bapak Ibu, terima kasih Kang Widi selaku founder dan Chandra. Beliau ini sudah menjadi guru saya, membantu dalam hal bagaimana mengembangkan potensi guru dalam hal pembuatan video. Apapun yang mereka sudah lakukan itu diturunkan kepada saya, dan mungkin ke depan kalau misalnya di ke depan nanti Bapak Ibu bisa juga menjadi trainer jika ke depan nanti sudah bisa lulus di pelatihan dasar ini, dan nanti akan ada TOT insya Allah. Kemudian itu bisa dilanjutkan lagi untuk berkembang di Sagu Sapi Ikatan Guru Indonesia. Ya, terima kasih Pak Chandra, Kang Widi atas waktunya di siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memaparkan secara langsung bagaimana struktur pelatihan Sagu Sapi ini, yang mana struktur ini tidak berubah sejak saya bergabung, dan mungkin ke depan jika nanti Bapak dan Ibu bergabung di Sagu Sapi dan memiliki ide-ide yang terbaik, insya Allah bisa dikembangkan, dirembukan, diskusi bersama. Karena Sagu Sapi ini saat ini selain berjalan sebagai pelatihan online, kita juga mengadakan ngobras di setiap hari Sabtu yang mana tertaut di PMM. Kemudian dengan tertautnya PMM ini kan kita bisa berbagi, bisa sebagai narasumber, bahkan jadi host dan moderator. Jadi kesempatan ini Bapak dan Ibu juga bisa ikut nimbrung di dalam kegiatan ngobras ini yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan men-share untuk struktur pelatihan Sagu Sapi. Saya akan menjelaskan sedikit dan silakan nanti disampaikan dan ditanyakan jika misalnya ada kendala-kendala yang ingin disampaikan. Ya, apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siap, terima kasih. Sudah, Pak. Jadi, Sudah, Pak. mohon waktunya sebentar, saya akan memaparkan struktur program pelatihan yang ada di Sagu Sapi pada workshop Sagu Sapi yang ke-32. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dalam Sagu Sapi atau dalam pelatihan pembuatan video atau film video pendek dalam Sagu Sapi itu kita harus merumuskan sebuah ide cerita, Bapak Ibu. Dari semua orang yang dalam membuat film itu tentu harus ada ide cerita, tidak langsung spontanitas membuat video. Jadi ada hal yang sudah kita rencanakan, yang mana ide cerita yang menjadi pokok dari video yang kita buat. Kemudian kita merumuskan sinopsis, Bapak Ibu, sinopsis atau gambaran pendek dalam hal menjelaskan video yang akan kita buat. Kemudian merumuskan skenario-nya, ya, skenario. Kemudian membuat storyboard. Nah, semua ini Bapak Ibu dibuat dan tata caranya ini sudah ada pada modul-modul yang sudah ada sebelumnya dan akan kami share di setiap grup-grup kelas. Tinggal diikuti contohnya, kemudian memasukkan ide cerita sesuai dengan misalnya apa yang menjadi topik pembelajaran Ibu dan Bapak yang bisa dijadikan ide cerita. Kemudian mengisi kantong tugas Bapak Ibu. Jadi kantong tugas yang kami maksud di sini yaitu bagaimana Bapak Ibu sudah membuat tadi, merumuskan ide cerita, sinopsis dan skenario, demikian juga dalam membuat storyboard. Nah, kemudian di kantong tugas ini Bapak Ibu diberikan link yang mana Bapak Ibu mengisi dan mengupload berupa ide cerita tadi, sinopsis, skenario, storyboardnya. Dan bahkan kami juga meminta untuk mengupload foto di saat Bapak dan Ibu melaksanakan proses pengambilan gambar, misalnya saat Bapak dan Ibu akan melakukan proses mengajar di dalam kelas. Kemudian kami juga meminta foto untuk proses pada saat Bapak Ibu mengedit video menggunakan aplikasi yang memang sudah Bapak Ibu kuasai. Adapun aplikasi yang mungkin Bapak Ibu yang belum kuasai, nah di sini kita akan arahkan lagi ke dalam kelas-kelas yang memang di mana paling mau belajar aplikasi itu. Karena kita melempar aplikasi Canva, Filmora, KineMaster, dan Camtasia. Yang umum yang lainnya juga bisa nanti kita sharing bersama-sama yang sudah dipahami oleh masing-masing trainer.
Dan kemudian menautkan video ke channel YouTube Sagu Sapi Bapak Ibu. Jadi Sagu Sapi memiliki channel YouTube di mana di channel itu ada playlist. Playlist itu disimpan untuk teman-teman yang sudah membuat video-video di-share ke YouTube. Nah, di situ nanti teman-teman yang sekarang ini bisa melihat ke situ. Jadi contoh bagaimana video yang sebelumnya pada pelatihan yang lalu bisa Bapak Ibu lihat ya. Nah, untuk perumusan ide cerita Bapak Ibu, kalau dikatakan ide cerita itu seperti apa, jadi dia berupa kalimat pokok menjadi dasar dari drama atau landasan dari pembuatan naskah. Biasanya dalam video-video pendek itu harus membuat naskah atau dasar dari drama. Biasanya kata kuncinya kalau kita masih menggunakan K13 Bapak Ibu, kita pakai KIKD. Jadi KIKD pada Mapel 2013 itu kita ambil. Kalau sekarang kan kita kurikulum merdeka, jadi silakan diambil sesuai dengan modul ajar yang sudah memang ditetapkan oleh kementerian. Silakan mengambil situ sesuai mata pelajaran atau kemampuan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sinopsis Bapak Ibu. Nah, sinopsis biasanya dalam hal di bioskop ada cerita singkat atau dalam buku cerpen, situ ada sinopsisnya. Jadi sinopsis itu merupakan ringkasan isi naskah cerita yang menggambarkan isi cerita dari sebuah karya baik berupa buku, film, atau pementasan dari awal hingga akhir. Sehingga membentuk suatu tema cerita ditulis secara lebih singkat, padat, dan jelas. Kemudian merumuskan sinopsis. Nah, seperti tadi yang saya katakan, dalam sinopsis itu adalah menggambarkan pendeknya, menggambarkan secara singkat dan terperinci. Jadi contoh seperti ini ada film pendek tentang beda warna. Ya, digambarkan ada dua orang sahabat memiliki kegemaran yang sama tentang kopi. Ya, jadi di situ menggambarkan alur cerita bahwa dengan adanya sinopsis ini orang sudah tahu seperti apa ceritanya, bahkan sudah bisa dipahami ending cerita tersebut. Hanya untuk pelatihan kita Bapak Ibu, waktu masih saya baru bergabung, dulu kita pelatihan yang membuat film pendek Bapak Ibu ya. Jadi hampir sama dengan membuat film pendek dengan membuat film atau video pembelajaran di dalam kelas. Jadi tetap harus ada sinopsisnya. Kemudian skenario Bapak Ibu, dalam membuat skenario itu adalah sebuah naskah cerita yang menguraikan urutan-urutan adegan, baik tempat, keadaan, dan serta dialognya. Urutan tersebut disusun dalam konteks terstruktur atau dramatik untuk menjadi acuan dalam proses produksi. Nah, dalam hal membuat video ini Bapak Ibu, pernah saya juga ikuti dalam hal membuat video itu alurnya sangat ketat. Dalam hal juga pernah membuat video STEAM ya. Kalau Bapak Ibu biasa ikut kegiatan STEAM, kita juga diarahkan membuat video-video dengan alur proses produksi tersebut. Nah, ini contoh skenario Bapak Ibu. Skenario pendek. Jadi digambarkan untuk scan pertama, openingnya ada potongan gambar kegiatan anak-anak yang sedang membuat mainan dan kerajinan. Kemudian title in atau judulnya Jendela Dunia ya. Kemudian scan kedua pada sebuah tempat siang menjelang sore. Talentnya itu ada 4 anak-anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Situ digambarkan dan diceritakan. Tapi kalau kita membuat video pembelajaran, ya cukuplah secara singkat bahwa ada seorang guru mata pelajaran ini membuat mengajar ya. Nanti ada contohnya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, kita ada modulnya. Bahkan macam saya membuat video ya, bagaimana memotong video itu, kemudian menyatukan, menggabungkan dengan openingnya ya. Jadi tapi saya menggunakan Camtasia Bapak Ibu. Kalau saya bukan dibilang spesialis, tapi selama ini saya menggunakan Camtasia, bahkan biasa Filmora atau CapCut. Nah, kita masuk pada pembuatan storyboard. Apakah itu storyboard? Storyboard adalah papan cerita yang mana bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Fungsinya untuk memvisualisasikan naskah dan cerita. Selain memvisualisasikan cerita, storyboard juga berguna untuk
memastikan sebuah film bisa diedit dan tidak kekurangan gambar. Nah, bagaimana membuat storyboard Bapak Ibu? Jadi, yang pertama memilih media yang paling cocok dalam hal membuat template storyboard. Ada banyak template storyboard, nanti sebentar ada contohnya. Kemudian membuat daftar kronologi cerita atau timeline. Ya. Nah, yang ketiga, menentukan jalan cerita secara terperinci. Kemudian isi deskripsi pada setiap kolom storyboard, membuat dan desain sketsa gambar dan adegan film. Kemudian tambahkan informasi dan deskripsi penting. Kemudian contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini kan contoh storyboard yang seperti alur komik yang ditulis tangan. Jadi di sini ada gambar mana dalam kelas yang menggunakan shot, shotnya itu LS, long shot atau seperti apa medium shot ya, panjang atau shot pendek Bapak Ibu. Sini pula dijabarkan bisa dituliskan dia menggunakan long shot atau apa. Kemudian ada narasinya, misalnya seorang guru berdiskusi atau seorang guru mengajar di dalam kelas. Kemudian contoh storyboard yang kedua sama ya Bu ya Bapak Ibu seperti ini. Ini banyak kok kalau di Google banyak. Kalau saya dulu membuat, saya memfoto diri saya sementara mengajar, kemudian saya masukkan di Word, kemudian saya jadikan gambar. Saya bentuk gambar, kemudian saya bercerita di situ. Jadi saya membuatkan juga semacam ini, hanya gambarnya gambar asli, hanya berupa kartun. Jadi foto asli yang diubah jadi kartun. Dan ditulislah narasinya, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian contoh yang selanjutnya seperti ini, ya melukis ya. Jadi ada berbagai macam cara untuk menjelaskan cerita itu dengan storyboard. Nah, ini tadi teknik pengambilan gambar Bapak Ibu. Jadi ada banyak teknik pengambilan gambar, tapi di sini saya tidak perlu jelaskan karena kalau kita di ruang kelas, biasa kadang gambar itu yang kita ambil ada diam menggunakan tripod atau minta tolong sama teman-teman, misalnya ada yang bergerak. Tapi bagusnya jangan terlalu banyak bergerak atau dibuatkan saja diam dengan ada tripod. Atau bisa langsung direkam via laptop Bapak Ibu. Nah, kita masuk pada teknik editing video Bapak Ibu ya, audio dan video. Jadi dalam hal pembuatan video Bapak Ibu, ada dua yang menjadi peranan ya, videonya dan audionya. Kalau misalnya hanya video saya tanpa audio itu kan kurang menarik. Bahkan dengan adanya audio video bahkan kita masih menarik lagu-lagu atau iringan dari pelaksanaan kita punya kegiatan. Jadi biasanya kadang memasukkan lagu-lagu untuk bagaimana bisa enak didengar. Hanya ini perbandingan antara suara narasumber atau suara Bapak Ibu guru ketika ada narasi dengan musik itu harus diatur sedemikian rupa supaya seimbang suaranya. Karena kalau tidak seimbang bisa saja suara audio atau musik itu lebih banyak dibanding suara narasi Bapak Ibu. Nah, untuk mengedit Bapak Ibu, tahapan mengedit itu adalah mengorganisir, reviewing, memilah, menata gambar dan suara dari hasil rekaman produksi. Nah, tempat editing itu Bapak Ibu, Android atau di ponsel Bapak Ibu, itu kita bisa menggunakan KineMaster. Ada InShoot, ada FN Video Editor, ada Filmora Go, Filmmaker Pro, ada Power Director. Itu semua aplikasi yang ada di Android, tergantung di mana Bapak Ibu menguasai. Hanya kadang ada beberapa mungkin teman guru senang mengedit di KineMaster, senang mengedit di CapCut ya. Nah, ada juga beberapa teman guru yang lebih senang lagi karena luas daerah cakupannya di laptop atau di PC. Nah, di situ ada Adobe Premiere Pro, ada Sony Vegas Pro, ada Filmora, ada Camtasia, ada Windows Movie Maker dan Photoshop. Semuanya ini masih banyak aplikasi-aplikasi untuk mengedit video Bapak. Hanya banyak beberapa teman ketika mengedit video itu masih ada watermark. Kadang kalau dalam aplikasi tertentu atau misalnya di YouTube atau di dalam hal lomba-lomba diminta seperti kemarin pembatik ya atau apa itu tidak boleh menampilkan watermarknya. Nah, apakah itu watermark? Jadi tanda air yang menyatakan aplikasi itu Bapak Ibu. Itu bisa dihilangkan. Jadi perusahaan penyedia seperti ini dia tidak mau jual rugi dalam hal
ketika kita menggunakan yang tidak berbayar Bapak Ibu ya. Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu pintar mencari yang tidak ada watermarknya, saya rasa bisa. Kalau Camtasia saya sudah dapat untuk non watermarknya. Silahkan yang bisa menggunakan Camtasia. Kalau Filmora saya belum bisa dapat karena Filmora susah untuk dapatkan apa namanya yang tanda airnya. Ya Bapak Ibu. Kemudian cara mengisi tadi kantong tugas Bapak Ibu. Jadi kantong tugas itu tadi tempat menyimpan tugas-tugas pelatihan Sagu Sapi yang dibuat di Google Form. Jadi akan dibagikan link. Mungkin juga sudah jadi ada di SIMGP link kantong tugas. Tinggal misalnya kelas A masukkan situ, kelas B, kelas C. Nah semua itu akan dicek oleh teman-teman trainer ya. Akan dicek. Kemudian sesuai tidak permintaan. Maka kalau sesuai maka dilanjutkan dalam hal editing videonya. Diperiksa lagi videonya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah membuat video, tolong jangan langsung ditaruh atau di-upload di YouTube. Karena bisa jadi ada hal-hal yang ingin diubah atau ingin diperbaiki supaya membuat video Bapak Ibu supaya lebih menarik. Silahkan di-share dulu linknya atau ditaruh di Google Drive. Kemudian nanti teman trainer yang mengecek. Karena banyak tidaknya ada contohnya semua di kanal YouTube Sagu Sapi di playlist Bapak Ibu. Silahkan dilihat seperti apa, nanti akan dikoreksi. Nah, kantong tugas itu berupa satu file ya Bapak Ibu yang berisi cerita, sinopsis dan skenario bahkan storyboard. Satu file berisi 3 foto pada saat proses pembuatan video. Nanti ditaruh di link Google Drive-nya Bapak Ibu. Nanti link itu yang akan kami cek. Kemudian satu file link YouTube yang mana ketika Bapak Ibu sudah upload ke YouTube ya. Misalnya upload di channel pribadi. Kemudian nanti ada ditautkan di playlist karya peserta Sagu Sapi pada channel YouTube kanal Sagu Sapi. Akan ada link yang akan diberikan untuk menautkan di playlist Sagu Sapi. Nah, pada pengisian SIM GPI Bapak Ibu, mungkin teman-teman yang peserta umum itu bisa masuk di SIM GPI dan kalaupun dilupa passwordnya bisa mungkin dicek ulang lupa password ya. Karena di SIM GPI ini ada banyak pelatihan bukan hanya Sagu Sapi Bapak Ibu. Ada Sagu Sablog, Samisanov dan ada banyak. Silakan mungkin yang sudah banyak mengikuti. Nah, sini masuk ya dengan akun SIM GPI password dan menjadi anggota ya. Kalau anggota ya masuk sebagai anggota. Kalau narasumber masuk sebagai narasumber dan kalau kanal masuk sebagai kanal atau wilayah atau daerah. Nah, pilih kegiatan Bapak Ibu. Nanti ya pilih kegiatan. Di sini akan di feedback ya Bapak Ibu. Ketika sudah memilih kegiatan, kemudian memilih ini. Ada tadi yang menanyakan ini. Sini kalau sudah dinyatakan lulus ada sertifikatnya Bapak Ibu dan bisa di print. Kalau belum bisa diklik untuk kegiatannya. Nah, kalau masih ikut dalam kegiatan apapun itu yang ada di SIM GPG yang belum dinyatakan lulus bisa langsung masuk di situ. Nanti arah-arahannya ada di dalam itu semua. Kemudian jika sudah masuk Bapak Ibu, di sini akan ada narasi yang memberikan informasi seperti apa langkah-langkah selanjutnya. Kemudian masuk pada pemilihan detail modul Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberi sebuah pertanyaan. Di detail modul pertama atau materi, di situ kebijakan workshop. Nah, banyak Bapak Ibu yang bertanya-tanya, apa kebijakan dari workshop pelatihan Sagu Sapi? Nah, silakan melihat di YouTube Sagu Sapi dan blog Sagu Sapi ya. Nanti ditanyakan di grup Bapak Ibu, apa kebijakannya? Nanti sambil melihat video dan melihat itu kebijakannya seperti apa. Nanti jawabannya ada semua di situ Bapak Ibu. Bukan jawaban yang pasti. Silakan berkreasi apa jawaban dari kebijakannya. Ya. Kemudian ada deskripsi dari kanal Sagu Sapi ya. Diceritakanlah apa itu kanal Sagu Sapi. Diisi Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada 8 materi yang akan diisi dan kemudian ini akan di feedback langsung oleh trainer dan setelah itu akan diberi nilai Bapak Ibu. Nah, nilai itu akan
dinyatakan lulus ketika memenuhi standar kelulusan dan sudah bisa mengupload sertifikat pelatihan, mendownload ya sertifikat. Nah, ketika dinyatakan lulus seperti ini Bapak Ibu, ini di sini ada print dan bahkan bisa dibuka Bapak Ibu. Nah, kemudian masuk pada menautkan video di channel YouTube Sagu Sapi. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki channel YouTube, silakan nanti ketika sudah ACC dari trainer, maka akan diberikan link playlist itu akan dibagikan untuk menautkan setelah semua proses langkah-langkah ini sudah selesai. Ya, jadi nanti diberikan link dan kemudian nanti seperti ini contohnya lanjutkan, maka otomatis akan masuk di playlist Sagu Sapi. Ya, ya, mungkin seperti itu untuk saya dari pemaparan saya. Terima kasih. Salam Sagu Sapi. Oke, Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya terkait dengan apa yang sudah tadi saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dijelaskan nanti saya sampaikan di sini. Kalau belum paham nanti kita lanjutkan di kelas. Silakan Bapak Ibu, saya arahkan langsung karena Ibu Nora belum. Ya, oke siap Ibu Syarifah, siap. Ya, silakan Bapak Ibu, saya menunggu untuk silakan sharing. Tidak apa-apa di sini. Terutama yang belum paham aplikasi editing apapun ya, karena masih meraba-raba mungkin dalam hal menggunakan aplikasi apa. Kalau yang sudah menggunakan Canva itu ya, makasih Pak Founder Sagu Sapi, izin keluar ya, terima kasih. Kemudian yang masih belum paham aplikasi editing apapun silakan kita share Bapak Ibu, karena saya pribadi menggunakan Camtasia. Oke, silakan Ibu Nur Hayati, silakan. Baik, terima kasih Pak Arham atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sagu Safi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan rekan-rekan guru lainnya untuk mengikuti pelatihan pembuatan video ini. Pertanyaan saya Pak, saya masih kurang terang apakah nanti kita tugasnya membuat video harus pakai storyline gitu atau bisa langsung saja. Karena kalau saya sih biasanya kalau bikin video nggak pakai storyline, maka ini adalah pengalaman pertama saya kalau harus disertakan storyline. Atau boleh diulik kembali tentang storyline tersebut karena saya masih kurang jelas dan kurang paham. Ya. Itu saja sih pertanyaan untuk sementara untuk siang hari ini. Terima kasih sebelumnya Pak Arham. Siap Bu. Ya, lanjut dulu pertanyaan dari Bapak Muhammad Kunsarwani. Silakan Bapak. Pak Muhammad Kunsarwani. Ya, Pak Muhammad Kunsarwani silakan. Oke, sambil menunggu, saya jawab Bapak Ibu ya, Ibu Nur Hayati. Untuk storyline itu sebenarnya untuk pertama kali dalam membuat video, kalau saya dulu, saya juga hal baru. Tapi nanti kita bantu arahkan karena ada modulnya. Ibu bisa lihat. Nanti bertanya saja ke trainer. Karena di tim trainer ini, saya tidak masuk di kelas, saya hanya mengamati langsung. Jikalau ada teman-teman trainer yang tidak bisa menjawab untuk beberapa waktu itu karena mungkin sibuk ya, saya yang isi. Jadi silakan nanti di kelas akan di-share modul-modulnya Bapak Ibu dan ditanyakan. Semakin banyak Bapak Ibu bertanya, itu membuat juga teman-teman yang lain mengetahui kalau misalnya dalam hal berbuat apa kesalahannya. Jadi tidak ragu bertanya. Kemudian kalau di grup itu atau di grup aula pelatihan semua akan melihat, bahkan yang sudah ikut melatih sebelum ini juga akan lihat kita kegiatan. Jadi mereka teman-teman yang tahun lalu tuh masih ada di grup tahun lalu, bahkan yang sudah lulus bahkan juga masih ada, atau yang belum lulus tapi mungkin kesempatannya belum bisa ikut. Tapi kami memberi kesempatan teman yang tidak lulus yang lalu atau nanti yang ini bisa ikut terus. Kita open kegiatan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu Nur Hayati, nanti sampaikan saja. Kalau Ibu menggunakan aplikasi apa kalau boleh tahu?
Baik, terima kasih jawabannya Pak Arham. Kalau saya kebetulan sudah pernah pakai Filmora. Awal-awal pandemi itu saya pakai kain master karena memang itu yang bagus ya. kami belum ada ya, lagi awal-awal pandemi 2020 tuh sudah mulai coba pakai kain master. Terus yang kedua tahun 2021 ada Filmora, bener ada watermarknya. Jadi agak sulit. Kebetulan itu saya dapat filenya yang tidak berbayar ya, sehingga masih ada watermark. 2021 pertengahan sudah masuk Canva. Nah, saya mulai bikin pakai Canva. Jadi artinya apalagi Canva ada layar hijaunya sudah sangat bagus. Jadi semua yang sudah pernah Filmora, Camtasia pasti lari ke Canva. Saya pun demikian bagaimana mengulak-alik itu Pak. Tapi saya masih pakai Camtasia karena masih ada yang saya. Ya oke, terima kasih Bu Nahrati. Mungkin Pak Muhammad Kunsarwani silakan Pak, saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih sudah diizinkan gabung di Sagu Safi ini. Saya beberapa kali gagal ini di Sagu Safi ini karena harus membuat storyline atau storyboard itu. Iya. Itu sepertinya sama dengan Bu Nur Hayati tadi, kayaknya mungkin agak ribet sedikit kalau harus bikin storyboard. Jadi, tapi ya betul. Jadi pengalaman kita coba Pak, dulu lah. Pengalaman memang dalam storyboard itu kesulitan itu semua bukan hambatan. Bahkan saya berkomunikasi dengan teman sesama yang ikut pelatihan. Apa ini maksudnya? Akhirnya sama-sama kita nyetik saja sedikit kan. Jadi tagihan kami di Sagu Safi sebenarnya tidak seberat apa yang ada di luar. Selama itu bisa dikerja ulang, dikomunikasikan, dan mohon mungkin kesabarannya jika misalkan ada trainer yang bilang seperti ini. Tapi kami tidak sampai bilang memberatkan. Itu kembali lagi pada peserta, apakah itu memang sangat memberatkan apa tidak. Tapi saya rasa selama Bapak Ibu berjuang dan mau, alhamdulillah mungkin bisa lulus. Kalau itu Bapak akan ada bimbingannya. Ada contohnya Pak. Sebenarnya di Google itu banyak contoh-contoh storyline seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita takut atau apa. Jadi, apakah nanti boleh menggunakan aplikasi campuran, Bapak? Nggak apa-apa, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Ini mungkin saya bagi seperti itu karena ada beberapa teman yang hanya menguasai aplikasi ini, misalnya Filmora. Tapi di luar perkembangan ini dia pakai Canva misalnya, karena siapa tahu tertarik. Jadi Bapak mungkin kalau menggunakan aplikasi tertentu dan mau belajar Canva, silakan masuk di semua kelas sebenarnya. Yang penting memperhatikan seperti apa dan hasil akhirnya nanti video pembelajaran, Pak. Jadi tidak mesti Bapak mengerjakan apa, kemudian Bapak jadi apa. Karena di sertifikat itu hanya menyatakan Bapak telah mengikuti pembuatan video, bukan menggunakan aplikasi apa. Oke, mungkin karena mungkin yang dulu saya pernah ikut di Sagu Sanov dengan menggunakan KineMaster, terus sekarang muncul Canva, mungkin menggabungkan keduanya, karena kalau buat PPT kan lebih mudah pakai Canva. Iya betul Pak, karena Canva itu kan online Pak, bisa kapan waktu di mana saja Bapak kalau ada online bisa langsung dibuka kan seperti itu. Bahkan storyboardnya itu bisa dibuat di Canva Bapak. Mau dia keluarannya seperti PDF atau mau yang bergerak-gerak tidak ada masalah. Mau dia bentuk video, bentuk PNG atau JPG tidak ada masalah. Yang penting tagihannya ya seperti itu. Itu apakah nanti untuk pengambilan foto itu harus di kelas atau mungkin hanya semacam pembuatan pengambilan gambar nanti saja? Misalnya pengambilan foto itu Bapak bisa meminta ke murid atau siswa, dan tolong saya prosesi bagaimana mengajar kemudian difoto. Kan waktu Bapak mengajar di video itu kan itu bisa di crop jadi foto Bapak. Ya kan? Itu menjadi tugasnya. Jadi saya rasa tidak terlalu sulit lah, karena misalnya Bapak lagi menghadap video laptop mengedit, minta saja siapa foto sebentar sejenak dari belakang. Itu kan hanya formalitas bahwa betul-betul itu Bapak mengerjakan tugasnya, karena hasil akhirnya adalah di videonya Bapak. Terima kasih Pak. Siap. Iya, mungkin ada lagi teman-teman peserta yang ingin berikan pertanyaan. Tadi ada satu teman trainer yang kebetulan sakit, kasihan dia minta izin juga ya, sambil menunggu trainer yang lain yang bisa memberi arahan.
masukkan ya. Iya, belum datang. Jadi mungkin teman-teman silakan dari Pak Gozalika atau Bapak Mahadi, silakan Ibu Melva, Pak Agusman, Enda, silakan jika ada yang ingin disampaikan. Atau mungkin teman-teman sini sudah menguasai beberapa ya. Hanya yang saya perlu jelaskan yang belum menguasai apapun. Kalau yang belum tahu editing apapun, saya hanya bisa mengarahkan ke Camtasia sesuai dengan yang saya kuasai, saya bisa arahkan di sini. Tapi tidak jauh beda ya dalam hal pemotongan, baik itu di Filmora, di CapCut atau KineMaster. Pemotongan kemudian dihilangkan video yang kita tidak inginkan, kemudian disatukan kembali, kemudian masukkan video, memasukkan gambar. Saya rasa sama semua ya aplikasi itu. Tinggal nanti publishnya seperti apa. Ada mungkin yang lama tergantung dengan beratnya aplikasi video-video ini. Saya rasa kalau durasi yang kami sampaikan ya, mungkin ada durasi ya, durasinya antara 8 sampai 10 menit Bapak Ibu. Jangan juga terlalu lama, terlalu padat. Kalau durasi paling pendek di YouTube itu 8 menit Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ada contoh, silakan nanti dilihat di channel YouTube Sagu Safi di bagian playlist pelatihan-pelatihan sebelumnya, bisa dilihat itu di situ karena menjadi dasar pembuatan Bapak Ibu untuk membuat video pribadi. Karena di sini kita menggunakan membuat video pembelajaran dalam kelas yang mana ada siswa dan ada interaksi, bukan video yang menampilkan seperti waktu zaman pandemi Bapak Ibu ya. Kita proses ngajar saja Bapak. Ya silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, jadi kalau misalnya nanti betul-betul mendalami, silakan lagi Bapak Ibu. Kan ada juga beberapa teman ini peserta setelah lulus dalam aplikasi misalnya Camtasia, dia mengambil lagi pelatihan untuk Canva ya. Tapi sebenarnya pelatihan kita ini bukan pada aplikasinya Bapak Ibu, kita pada menjurus pada video pembelajaran. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengetahui Canva, silakan kalau mau belajar lagi di Camtasia, Filmora, apa-apa. Artinya memudahkan kita ke depannya karena ada banyak hal yang nanti kita seperti di PMM itu, bukti karya nyata karya ya itu dalam hal membuat video. Kemudian dalam hal pembatik juga membuat video. Kemudian dalam hal membuat video STEAM, lomba-lomba STEAM itu ya, STEAM Ki Hajar STEAM ya, Ki Hajar STEAM itu kan bisa kita ikut. Dan saya harap nanti teman-teman sini kalau itu ambil peran sebagai editor atau pembuat film dalam hal lomba-lomba pembuat video yang diadakan mungkin kementerian atau dalam hal lomba inovasi guru GTK ya, biasa gitu video-video semua diminta di Pembatik, kemudian di Ki Hajar STEAM semua video-video Bapak. Saya semua ikut itu hanya untuk mengatur itu kan biasa jadwalnya bertabrakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Ahmad Zajid. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan. Saya ingin bertanya terkait untuk indikator keberhasilan dalam mengikuti pelatihan Sagu Safi kali ini seperti apa ya Pak? Mungkin bisa dipaparkan secara sederhana. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Jadi untuk indikator keberhasilan ya Pak, jujur saja sebenarnya ketika Bapak Ibu berkeinginan untuk lulus, itu semua bisa lulus Bapak Ibu. Taruhlah misalnya, step pertama Bapak Ibu. Langkah pertama, menyediakan dulu storyboard. Menyediakan ide cerita, sinopsis, dan storyboardnya. Hari pertama kedua, itu disediakan saja dulu itu. Kemudian setelah lengkap itu, langkah selanjutnya, itu pengambilan gambar. Jadi pengambilan gambar opening dan closing Bapak Ibu. Jadi gambar opening closing bisa jadi tidak bersama waktunya. Jadi baju yang Bapak Ibu gunakan opening dan closing bisa saja sama pada saat mengambil misalnya inti dari pembelajaran berbeda, tidak ada masalah. Yang intinya Bapak Ibu ada di dalam video tersebut. Karena biasanya ada yang mengatakan bahwa bagaimana jika video itu video lama yang mana saya tidak ada di dalamnya. Nah, yang bagusnya Bapak Ibu.
Di dalam video itu kan ada logo IG dan logo Sagu Safi. Nah, Bapak Ibu yang ada di dalamnya opening, misalnya selamat siang, apa kabar sama siswa sekalian, ya seperti itu openingnya, bahwa saat ini ada pembelajaran pelatihan Sagu Safi ke-32, silakan disimak. Nah, masuk dalam video inti. Nah, dalam video inti itu, ya seperti biasa, Bapak menyapa siswa, memberi salam, mengabsen, dan melihat apa kondisinya, kemudian masuk pada pembelajaran inti. Dalam pembelajaran inti ada misalnya elaborasi, ada dan sebagainya, misalnya penutup, itu semua biasa yang Bapak Ibu lakukan kan seperti itu. Nah, apa kan biasa juga kalau kita lagi diperiksa oleh kepala sekolah, itu kan juga sama dengan. Jadi, apalagi nih guru penggerak ya sama seperti itu. Bersama begitu. Hanya kita guru penggerak itu berbicara tanpa ada siswa di depan kita. Mungkin jadi tingkat keberhasilan sebenarnya Bapak Ibu tidak ada kegagalan di Sagu Safi, yang ada karena mungkin karena Bapak Ibu lagi sibuk bertabrakan dengan beberapa kegiatan lain. Tapi kalau Bapak Ibu konsisten dengan beberapa tahap yang saya sudah sebutkan tadi, saya rasa tidak. Karena harapan saya berharap di setiap pelatihan Sagu Safi ada banyak yang lulus. Taruhlah yang pelatihan lalu, Bu. Itu berapa yang lulus kira-kira? Tidak sampai 5 orang yang lulus, Bapak Ibu. Ya, kan waktu saya kecil tidak. Yang penting kita melayani teman-teman trainer, melayani yang ingin berhasil. Karena Sagu Safi hadir di Ikatan Guru Indonesia untuk seperti itu. Taruhlah kalau tidak ada pelatihan-pelatihan itu, apalah jadinya mungkin ikatan yang hanya ada webinar. Tapi untuk mendedikasikan diri kita sebagai orang tinggi, kita masuk dalam beberapa kanal pelatihan, ya disitulah kita bisa berbagi. Karena apalagi yang bisa kita lakukan kalau tidak masuk di tahap-tahap seperti itu. Seperti itu apa? Saya rasa silakan berkomunikasi ke saya, ke trainer, siap sampai lulus Bapak Ibu. Bahkan sampai selesai pelatihan, biasa kadang kita lanjutkan 2 hari untuk menambah waktu pelatihan ini kalau memang masih ada yang betul-betul serius. Kalau tidak ada kita tutup. Karena otomatis itu tanggal 10 di bulan ini. Jadi seperti itu Bapak. Mungkin Bapak menggunakan aplikasi apa ya kalau editingnya? Kalau saya Lemora, Pak. Bisa untuk Lemora, sudah familiar. Canva kemarin baru belajar Sudah luar biasa beberapa itu Pak. terkait untuk dengan memadukan Filmora, Canva itu sudah bisa. Jadi sebenarnya gini, kita kalau dihadapkan dalam membuat sebuah video atau profil, contohnya membuat profil sekolah Bapak, itu kalau pas bilang bisa membuat profil, bisa, kan gitu. Artinya dalam hal mengedit mungkin kita butuh waktu 3 hari dengan ide-ide, inspirasi. Karena kita butuh isinya, misalnya videonya yang pendek, kemudian gambar-gambar, logo-logo, dan narasi-narasi pendek dari Thailand, ya. Jadi kita butuh memang aset-aset mendukung kita punya video. Karena kalau Bapak mau kerja di Filmora, kalau dilihat bukti mentahnya banyak kan itu susun-susun di yang kita buat, ada masukkan semuanya. Jadi kalau dilihat mentahnya banyak, tapi pasti jadi videonya, singkat itu ternyata, padahal banyak isinya di dalam. Jadi itu ya Bapak. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Ada satu lagi Pak. Ya. Ini ya saya juga masih belum familiar terkait di sistem di IT. Itu kan ada beberapa misalnya ada 8 istilahnya modul Pak ya, mungkin. Apakah itu nanti progresnya yang terselesaikan di sistem di LMS Pak mungkin ya, di LMS tersebut, atau memang hanya dari lewat di kelas saja? Ya. Seperti itu Pak, mohon penjelasannya. Jadi betul Pak, jadi SIMGP itu hanya sebatas LMS saja, namun prosesnya untuk mendapatkan sertifikat di situ ya Bapak ya. Karena ada beberapa kanal pelatihan di IG juga tidak menggunakan SIMGPG untuk menerbitkan sertifikat. Tapi kalau kita ketika Bapak Ibu dinyatakan lulus, otomatis ada di akun SIMGPG bahwa dinyatakan lulus. Jadi begini tahapan tadi. Itu tadi tahapan membuat video Bapak ya. Setelah pembuatan sinopsis, skenario, dan storyboard, Bapak kan langsung membuat video. Taruhlah videonya sudah selesai. Bapak Ibu sudah membuat video, sudah menautkan di playlist Sagu Safi. Nah, pindah ke SIMGPG, hanya mengisi saja. Misalnya tadi narasinya, kemudian apa permintaan di situ, saya rasa tidak akan memberatkan dan menyulitkan. Kalau Bapak Ibu bertanya saja, atau melihat di YouTube Sagu Safi atau di
website Sagu Safi. Nanti akan kelihatan juga, akan bernarasi sendiri apa-apa yang bisa diisikan. Karena isinya di situ bukan jawaban pasti yang mana seperti halnya ujian-ujian lainnya Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu isi yang mengena dari sebuah pertanyaan situ itu sudah dinilai dan nilainya kan sampai bilang tidak lulus. Nilainya ya variasi antara 70, 80 dan 90. Kalau memang bahasanya mengena dari apa yang ditanyakan itu pasti narasumber akan memberikan nilai 90-an. Tapi kalau tidak ya untuk nilai 75 ke atas itu sudah dinyatakan lulus Bapak Ibu. Karena intinya tadi saya bilang adalah videonya Bapak. Ya, mungkin seperti itu Bapak. Karena video memang itu yang paling terakhir kita nilai. Karena kadang ada beberapa teman yang sudah membuat atau kesibukannya, tapi videonya masih menunggu, lagi diproses ya. Nah, itu kita biasa adakan penambahan waktu Bapak Ibu per hari untuk menjelaskan. Mungkin seperti itu Pak Ahmad. Ya Pak, terima kasih atas penjelasannya. Ya, siap. Silakan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Iya, silakan Pak Bahtiar untuk bertanya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan ini masalah waktu Pak, mungkin dari awal atau sekarang saya minta mungkin bisa ditambah Pak, karena siswa itu libur tanggal hari Rabu, ya Kamis, mulai Kamis Pak, libur sampai Ahad. Liburan ya, pemilihan ya Pak ya? Bukan, libur Isra Mi'raj terus Imlek hari Jumat. Di sekolah kami itu libur Sabtu Ahad. Jadi oh ya. Iya. Kalau untuk besok masih sekolah atau tidak Pak? Besok sekolah Pak. Cuma untuk pembuatan anunya belum, baru mau rencana storyboard apa tadi? Ya. Baru jadi kan hari Selasa, Rabu masih masuk ya Pak ya? Rabu saya yang libur Pak. saya tidak ada jam mengajar di Rabu. Jadi kosong. gini, saya bantu untuk hari Selasa Pak. Iya siap. Kalau boleh tahu ini Bapak dari mana ini? Makassar. Wih. Maros. Di Maros Pak ya? Sama Maros. Saya juga dari Makassar juga, hanya terlempar di Sulawesi. Oh begitu. Jadi gini Pak, ya. Kalau memang besok Bapak masuk, silakan Bapak ambil gambar dulu, kan gitu. Ambil gambar, proses mengajarnya Bapak. Kalau Bapak punya tripod atau 2 kamera atau 1 saja, nanti Bapak tahulah. Nanti Bapak sebentar ini sudah ini lihat di channel Sagu Safi, pengambilan gambar yang diam atau yang bergerak. Bapak sambil menjelaskan itu ada banyak contohnya. Mungkin Bapak sudah lihat dalam hal bagaimana micro teaching atau apa di video-video YouTube banyak Pak. Bahkan hanya prosesnya saja. Nah nanti Bapak setelah ambil gambar, ambil video, kan kalau opening kan hanya Bapak bercerita sini ya selamat siang, apa kabar saya ini mengajar ini adalah berikut, silakan disimak video dari, kan gitu. Itu opening closingnya Pak. Kalau intinya harus besok karena Bapak tadi bilang libur kan. Iya. Bapak ambil saja dulu. Nanti diramu ke belakang masalah apa tadi storyboardnya. Nanti diisikan, mungkin Bapak mengajar apa ya kalau boleh tahu? Saya ekonomi. Pak. Ya. Kan di saat Bapak belajar ekonomi kan sudah tahu apa topik ide ceritanya. Materi apa yang modul ajarnya apa. Nah, nanti kan ditarik saja ke belakangnya, ini masalah waktu saja yang kemudian disamakan ketika membuat storyboard dan semuanya. Itu istilahnya Pak, teorinya. Kalau prakteknya ya harus mengajari itu. Jangan sampai di saat mengajar tidak ada siswa atau sudah libur ya siapa yang diajar. Sebenarnya sih ada sih solusi yang lain, tapi lebih bagus dengan siswa yang langsung kita ambil gambarnya. Oke, siap. Oke Pak, terima kasih. Jadi intinya ambil gambar dulu Pak, nanti diisi. Kita di sini tidak dibebankan Pak. Intinya kalau Bapak sudah tahu arahnya, mau ambil gambar duluan, baru nanti mau ceritanya. Hanya kita kan berurut Pak, sistematis sebenarnya. Tapi kalau misalnya kondisinya seperti itu, tidak apa-apa diambil gambar duluan, baru nanti dibuat sistematisnya. Penting sebenarnya, umumnya sih orang yang dalam membuat video itu menjabarkan seperti itu, pasca produksi, praproduksi, semuanya seperti itu. Tapi intinya jadi videonya Pak, itu yang mau dilihat. Oke. Iya. Oke Pak, terima kasih. Ya siap Pak. Assalamualaikum. Ya. Yang
teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalau misalnya belum ada tadi baru bergabung, nanti yang saya sampaikan tadi akan saya share link. Dan sebenarnya sih bisa dilihat di ini apa, ada di file-file grup masing-masing, utamanya di grup aula pelatihan. Ada di file-filenya. Nanti dipelajari saja file-filenya, di-download seperti apa. Ya, karena situ sudah berulang-ulang kita memasukkan materi, memasukkan modul. Ya. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan yang ini ingin bertanya, yang baru bergabung, yang terkait teknis. Kalau terkait misalnya pengambilan video, ya ada banyak contoh di YouTube Bapak Ibu, ya di Sagu Safi, channel Sagu Safi. Silakan dicek ya. Nanti silakan banyak bertanya Bapak Ibu, jangan ragu bertanya karena pertanyaan Bapak Ibu mungkin bisa jadi pertanyaan juga teman-teman yang lain. Ya, semakin banyak bertanya, semakin bisa mengarahkan teman yang belum paham. Hanya saya ini masih mencari yang belum paham apapun tentang editing. Saya arahkan langsung pada teman trainer yang paham, sebenarnya pembimbingnya langsung yang belum paham editing. Oke Bapak Ibu, masih ada karena di sini hujan ya. Pas. Silakan jika ada yang bertanya, dan kalau mungkin tidak ada, ya, ini kita sudahi pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin kelasnya berharap teman-teman bersama dan bisa lulus semuanya ya. Kalaupun ada kendala tolong disampaikan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang berhalangan atau bertabrakan dengan yang lain, silakan dikomunikasikan. Nah, pelatihan kita kan pada sebenarnya batas waktu, hanya mengikuti pekerjaan yang setelah itu panjang Bapak. Lalu kita ya, walaupun kita pelatihan namun susah. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah bisa bergabung dari saya dan dari Founder Sagu Safi Pak Didi Astiono dan Pak Chandra selaku ketua, mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada Google Meet kali ini karena berbuka di sini yang keras Bapak Ibu. Saya pikir kita melaksanakan kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik, dan nanti ke depan Bapak Ibu di Sagu Safi itu ketika Bapak Ibu katakan lulus akan ada lagi TOT-nya, Trainer of Trainer ya. Dan ketika sudah Trainer of Trainer jadi pengurus di Sagu Safi juga terbuka, karena bahkan Sagu Safi kan berarti saya dan beberapa saja, saya masih beberapa teman yang siap sedia untuk menjadi membagi ilmunya kepada teman-teman manapun berada di sini. Karena di Sagu Safi atau di ini sharing and growing together, berkembang dan bersama, berbagi bersama, kita ini keikhlasan saja karena sesuai dengan tadi temanya ya. Mungkin dari itu saya sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sagu Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arham. Ya, jadi ini saya rekor nanti saya share di YouTube Sagu Safi. Ya, saya rekor juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semoga ya. Saya tutup Izin. untuk pertemuan. Ada yang bertanya ini? Boleh. Bu Siti mana ini, Bu Siti? Bertanya. Oke, nanti bertanya di grup ya, teman-teman. Baik Pak, izin